Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dimanapun berada. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam seri pelayanan doa 10 hari di awal pelayanan kita di tahun 2025 ini. Kita sudah tiba pada hari ini, hari yang ke-8, dan firman Tuhan sebagai pengantar untuk kita berdoa pada hari yang ke-8 ini berjudul Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. 10 hari berdoa adalah satu momen yang sangat istimewa ketika murid-murid sedang menunggu janji kecurahan Roh Kudus setelah kenaikan Yesus ke sorga sampai manifestasi Roh Kudus yang mereka saksikan dan rasakan di hari Pentakosta. Baik, sebagai ayat daripada pengantar firman Tuhan pada hari yang ke-8 ini diambil dari Galatia pasal yang ke-6 ayat 9 sampai dengan 10. Firman Tuhan berkata demikian, "Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman." Nah, kenapa ayat ini menjadi ayat yang dipilih yang berhubungan dengan salah satu bagian dalam doa Tuhan Yesus? Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, kita bersyukur karena salah satu berkat Tuhan di dalam hidup kita adalah Ia menyediakan kebutuhan kita, memberikan makanan kita setiap hari. Tentu ini salah satu berkat Tuhan, di samping tentunya berkat keselamatan adalah berkat yang terbesar yang Tuhan berikan, kuasa Roh Kudus yang juga Tuhan sediakan untuk menjalani kehidupan kita setiap hari. Nah, Ia berjanji untuk memberikan kebutuhan kita, menyediakan keperluan kita, dan memberikan kita makanan kita setiap hari. Namun kalau kita perhatikan di dalam ayat ini atau di dalam bagian dari doa Tuhan Yesus ini, Ia mengatakan, "Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Nah, apa maknanya di dalam kalimat ini? Yesus dengan jelas menyiratkan bahwa kita seharusnya tidak hanya meminta untuk diri kita saja, tetapi juga untuk orang-orang lain. Jadi ketika Yesus mengajar kita untuk berikan makanan kita secukupnya hari ini, maka itu berarti Tuhan mau mengajar kita untuk tidak hanya kita memikirkan diri kita dan diri kita saja. Tetapi ini mengandung sebuah pesan rohani, sebuah makna bahwa kita juga harus memperhatikan kepentingan orang lain, memperhatikan kebutuhan orang lain, dan menjadi berkat bagi orang lain di dalam hidup dan pelayanan kita. Di dalam Alkitab kita dapati pada kehidupan gereja mula-mula ataupun pada kehidupan umat-umat Tuhan di saat zaman daripada murid-murid, mereka sudah melakukannya. Mereka bersatu dan mereka saling menolong satu dengan yang lain. Dan ini tentunya juga memenuhi panggilan dari firman Tuhan yang mengatakan, "Bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu." Karena itulah yang Tuhan harapkan. Ada satu kutipan yang sangat baik di dalam buku Membina Kehidupan Abadi atau buku perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus, halaman 103, paragraf yang ketiga berkata demikian, "Doa kita janganlah bersifat permintaan yang mementingkan diri, hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Kita harus meminta agar kita dapat memberi. Asas kehidupan Kristus haruslah menjadi asas kehidupan kita." Perhatikan kalimat berikut. Kita harus meminta berkat-berkat dari Allah agar kita dapat berhubungan dengan orang lain. Kemampuan untuk menerima berkat dipertahankan hanya dengan jalan kita untuk memberi. Kita tidak dapat terus-menerus menerima harta sorga tanpa menyampaikannya juga kepada orang yang ada di sekeliling kita. Jadi inilah makna yang pertama dari ajaran yang dituliskan atau yang disampaikan Tuhan Yesus, "Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Ia mengajarkan kita untuk tidak hanya
memikirkan dan mementingkan diri kita saja, tetapi juga untuk juga memperhatikan dan juga dapat menolong, mengasihi sesama kita di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, cara kita memperlakukan sesama, mengasihi mereka, melakukan sesuatu untuk kebaikan bagi orang lain, itulah ekspresi cara kita memperhatikan dan memperlakukan ataupun mengasihi Allah. Yesus pernah berkata tentunya di dalam kitab Injil bahwa apa saja yang kita perbuat bagi sesama kita, bahkan orang yang paling hina, yang paling rendah, berarti kita telah memperlakukannya atau melakukannya kepada Tuhan. Jadi sekali lagi ini pelajaran penting yang pertama, bahwa mengajarkan kita untuk tidak hanya fokus kepada diri kita, tidak hanya fokus kepada kebutuhan, kepentingan diri kita. Roh mementingkan diri ini adalah bahaya yang sangat berbahaya dalam hidup rohani kita. Dan kita tahu roh mementingkan diri ini adalah juga awal daripada munculnya dosa di alam semesta ini. Nah, yang kedua, pelajaran yang kedua dari kalimat ini, ketika Yesus mengajarkan kepada kita untuk berdoa, berikan makanan kami yang secukupnya hari ini. Bukan untuk 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 1 bulan, dan seterusnya. Pelajaran yang kedua dari kalimat ini adalah Tuhan mau mengajar kita untuk kita bergantung setiap hari kepada Tuhan. Tuhan mau kita berharap mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita setiap hari. Itu sebabnya Ia mengajar kita untuk meminta keperluan kebutuhan kita hari itu. Itu artinya di hari-hari berikut kita juga harus tetap terhubung ataupun bergantung, berharap kepada Tuhan. Tentu ini tidak hanya berbicara tentang kebutuhan jasmani, tetapi juga ini berbicara tentang kebutuhan jiwa kita, kebutuhan rohani kita. Bahwa setiap hari kita perlu harus bergantung dan mengandalkan Tuhan. Sekali kita melepaskan pandangan kita, sekali kita mengalihkan pandangan kita daripada Tuhan, maka kita akan membutuhkan waktu yang lama untuk kembali ataupun untuk berfokus kembali kepada Tuhan. Itu sebabnya ini mengajar kita untuk selalu mengandalkan Dia, bergantung sepenuhnya setiap hari, bahkan setiap saat. Jika kita abai dan jika kita lalai mengandalkan Dia, bergantung setiap waktu, setiap saat, begitu mudah kita tergelincir, jatuh, dan juga hidup di dalam hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Dia ajar kita, berikan makanan kami yang secukupnya hari ini. Besok juga kita mengucapkan prinsip yang sama, artinya kita bergantung sepenuhnya setiap waktu, setiap saat kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, inilah firman Tuhan untuk mengantar kita berdoa di hari yang ke-8 dalam 10 hari berdoa ini, yang mengajarkan kita, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ada 2 pelajaran penting sebagai kesimpulan dari kalimat ini. Yang pertama, Tuhan mengajar kita untuk kita tidak hanya berfokus pada diri kita, tidak hanya mementingkan diri kita. Dan yang kedua, Tuhan mengajar kita untuk bergantung, berharap, dan mengandalkan Tuhan setiap saat, setiap hari, bahkan setiap waktu kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Selamat berdoa, dan mari kita berdoa bersama-sama. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah. Kami boleh mengadakan ibadah 10 hari berdoa. Dan pada hari ini kami sudah tiba pada hari yang ke-8 untuk kami mengadakan doa khusus dalam seri 10 hari berdoa ini. Terima kasih untuk firman Tuhan sebagai pengantar bagi kami semua untuk melanjutkan doa-doa kami. Tuhan mengajar kami melalui doa yang Tuhan telah teladankan. Untuk kami berdoa, berikanlah kepada kami
makanan kami secukupnya hari ini. Itu sedang mengajar kami untuk kami tidak hanya mementingkan diri kami saja, tidak hanya berfokus kepada diri kami, namun kami diajar untuk boleh peduli, mengasihi sesama kami, dimanapun kami berada dan apapun yang kami dapat lakukan. Pada saat yang sama, prinsip ini juga mengajar kami untuk kami terus harus bergantung setiap saat, setiap waktu, setiap hari kepada Tuhan untuk mengandalkan Engkau di dalam segala kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, agar kami senantiasa dapat dekat dengan Tuhan, mengandalkan Engkau dalam segala hidup kami setiap saat. Berkatilah seluruh umat-umat Tuhan yang mengikuti doa 10 hari ini secara khusus, supaya doa-doa kami Tuhan kabulkan di dalam kasih karunia-Mu yang tidak terbatas. Kehendak Tuhan yang jadi atas kami semua, mohon ampun dosa dan pelanggaran kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.